Bisa dikatakan Yarmuk adalah momentum yang menggagalkan Romawi sebagai pemain tunggal adidaya dunia pada masanya. Ingat loh, Eropa itu perangnya tuh luar biasa dahsyat loh sejarahnya. Artinya semua daya, potensi yang dimiliki Eropa itu tenggelam habis dalam perang antar sesama mereka. Sehingga tidak pernah wujud menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan. Nah, di antara yang mencoba untuk membangun itu kan Charlemagne ini dengan menjadikan Islam sebagai musuh bersamanya. Apa yang membuat Eropa itu bangkit? Menariknya juga nih, yang membuat Eropa bangkit itu kan sebenarnya setelah penjelajahan, setelah adanya pelayaran-pelayaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Portugal pertama kali dari muara Sungai Tahoe di Lisbon, dan itu sampai mengelilingi Afrika dan sampai ke India kan, Vasco da Gama dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pecinta Sirah Nabawiyah, para pemirsa Sirah TV dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program seputar literatur. Di tangan saya ini ada sebuah buku tipis, hanya sekitar 150-an halaman. Tapi judulnya menarik, yaitu Fi Dhiyafatin Nabi, bertamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya adalah Waddah Khanfar. Latar belakang umumnya, secara umum dia adalah seorang jurnalis senior, kawakan. Ya sebenarnya belum tua-tua amat. Akan tetapi pengalamannya begitu luar biasa. Pernah menjadi reporter Al Jazeera dari tahun 1990-an, dari sejak awal tampaknya, dan meliput perang Afghanistan, kemudian perang Irak, gitu. Dan kemudian bahkan karir jurnalistiknya sempat menjadi dirut Al Jazeera selama kurang lebih 8 tahun. Latar belakang akademiknya, dia seorang lulusan beberapa universitas dalam bidang filsafat, kemudian juga bisa dikatakan hubungan internasional terkait dengan isu hubungan internasional, geografi, gitu. Dan teknik lah mungkin, kurang lebih begitu. Nah, yang menarik dari buku ini, dari judulnya juga sudah menarik, Fi Dhiyafatin Nabi, bertamu kepada Nabi. Mengingatkan kita kepada tema klasik yang terkait dengan narasi ini. Yang intinya ini terkait dengan syama'il Nabi SAW. Karena tentu ketika kita bertemu dengan Nabi SAW itu kita menyaksikan, atau ketika kita dekat dengan Nabi SAW, kita akan menyaksikan banyak hal yang merefleksikan pribadi beliau. Dan itu kan makna dari syama'il, baik itu fisik maupun non-fisik. Jadi secara umum ini syama'il, cuma konten buku ini atau tema besar buku ini itu bukan syama'il klasik gitu ya, sebagaimana kalau kita baca buku-buku syama'il. Bertemu kepada Nabi, atau bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memposisikan diri, ya saya tidak menemukan kata yang pantas bagaimana seharusnya kita memposisikan diri ketika kita bertamu kepada Nabi. Tapi dalam hal ini sebagai seorang murid lah, atau seorang yang ingin mencari tahu gitu ya, tentang atau permasalahan yang besar yang selama ini menjadi beban kehidupan kita. Ya, Waddah Khanfar memang seorang jurnalis, dan bahasanya atau ungkapan-ungkapannya itu, gaya bahasanya selain ringan, renyah gitu ya, itu juga katakanlah banyak metafor-metafor yang digunakan gitu.
Dan itu membuat buku ini menjadi asyik gitu ya. Jadi dia memposisikan dirinya dan kita sebagai pembaca buku ini seperti orang yang datang dari jauh, membawa beban kehidupan yang begitu berat tentang persoalannya yang tidak bisa dipecahkan, dan kemudian sengaja berkunjung dan bertamu kepada Nabi SAW untuk bersimpuh di hadapan beliau, dan kemudian menyampaikan permasalahan-permasalahan berat dan besar itu untuk mendapatkan wejangan-wejangan dari Rasulullah SAW, mendapatkan arahan-arahan, mendapatkan penjelasan-penjelasan yang kita butuhkan. Nah, itu letaknya. Nah, beban apa? Nah, ini dia. Bebannya adalah beban, bukan sembarang beban, bukan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam arti yang terkait dengan konsumsi, dengan masalah ekonomi pribadi, dengan persoalan dunia, kekacauan dunia. Jadi isunya isu geopolitik, isu-isu strategis. Yang paling jelas Waldah Khanfar ini, apalagi belakangan ini, dia betul-betul concern untuk membahas tentang langkah-langkah strategis yang harus dibangun oleh umat Islam di tengah yang sering dia sebut dengan masa transisi peralihan dunia. Artinya sekarang yang sedang berjalan dipandang oleh Waldah Khanfar sebagai game changer. Bahwa dunia akan berubah. Tidak akan sama dengan dunia sebelum ini. Artinya kita sedang menghadapi terbenamnya satu siklus peradaban untuk memulai siklus baru. Nah, sekarang kan jadi persoalannya siapa yang menjadi pemain dalam perguliran ini dan di mana kita, posisi kita sebagai umat. Nah, beban inilah gitu yang dibawa oleh musafir tadi, oleh kita, dan kemudian kita menghadap Rasulullah SAW dengan buku ini gitu ya, bertamu kepada beliau dan bertanya di hadapan beliau, mengajukan, ya Rasulullah, bagaimana nih? Bagaimana? Nah, itu menariknya buku ini. Jadi buku Sirah Nabawiyah sebenarnya sih, atau buku tentang pandangan-pandangan geopolitik gitu ya, dan strategi gitu ya, yang harus dimiliki umat Islam dengan menggali dari kedalaman Sirah Nabawiyah. Tentu saja secara tidak langsung atau bahkan secara langsung bisa dikatakan Waldah Khanfar menempatkan bahwa Rasulullah SAW adalah rujukan absolut. Bahwa manhaj beliau adalah ada manhaj yang paling kita butuhkan hari ini untuk bisa menelaah dan membaca atau memitigasi, memetakan permasalahan yang sedang berjalan dan bagaimana seharusnya kemudian kita mengambil langkah ke depan. Nah, secara umum buku ini tidak ditulis dengan sistematika yang terlalu akademik, yang terlalu ketat gitu ya. Jadi ngalir begitu saja gitu ya. Dan secara umum bisa dibagi dua gitu ya. Bisa dibagi dua. Yang pertama itu bisa dikatakan pengantar gitu ya. Pengantar kepada permasalahan. Jadi permasalahan tadi, beban yang sedang kita pikul, yang sedang kita hadapi itu apa gitu tepatnya gitu. Walaupun cuma pendek sekitar 36 halaman, tetapi isinya sangat padat dan merangkum atau meringkas perjalanan peradaban gitu. Artinya dalam konteks hubungan Islam dengan Eropa atau dengan Barat secara umum gitu ya, dari dulu sampai kini ya. Sehingga kemudian sampai di titik ini gitu, karena tentu saja Barat sangat menentukan percaturan peradaban hari ini gitu. Nah, baru kemudian bagian kedua, dan ini bagian yang terpanjang gitu, itu bagaimana membaca Sirah Nabawiyah atau menggali dari Sirah Nabawiyah untuk menemukan titik terang dalam memahami persoalan yang sedang kita hadapi ini atau beban tadi itu, dan kemudian menentukan langkah-langkah ke depan. Nah, bagian kedua ini kurang lebih ya, saya melihatnya ini bisa dibagi 4 gitu ya. Yang pertama,
Ini judulnya menarik. Madza yaqulu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal zaman. Jadi digambarkannya kalau kita menggali sirah nabawiyah itu, kira-kira bagaimana Rasulullah SAW memandang kondisi kita hari ini? Kan ini menarik dalam sirah. Justru belajar sirah itu kan untuk ini. Ketika kita sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, kan itu. Dan itu dalam segala aspek. Dan tentu saja bahwa keteladanan Rasulullah SAW atau manhaj Rasulullah SAW itu relevan. Dan petunjuk beliau itu abadi sifatnya, kan itu. Ya berarti kan kita pada dasarnya bisa mendapatkan atau menggali dari sirah nabawiyah, sirah Nabi SAW gitu, untuk memahami kondisi kita hari ini. Dan ini judul yang menarik, artinya diksinya menarik. Madza yaqulu lana Rasulullah SAW fi hadzal zaman. Kira-kira apa sih ya pandangan Rasulullah SAW tentang kondisi kita hari ini? Nah, di situ ada beberapa sub judul gitu ya, yang menarik sebenarnya. Tapi saya tidak masuk ke detailnya dulu. Berikutnya, setelah menggali pandangan Rasulullah SAW tentang kondisi kita hari ini dari sirah nabawiyah, apa yang akan didapatkan? Wal Khanfar di sini kemudian mengatakan indama yakunu tafa'ul manhaj amal. Intinya kita bisa optimis. Jadi dengan segala permasalahan, dengan segala keruwetannya, kompleksitas, problematika yang kita hadapi, kalau kita membaca sirah nabawiyah, pesannya, kita akan optimis kok. Gitu loh. Indama yakunu tafa'ul manhaj amal. Dan kemudian optimisme itu bukan sekedar optimis dalam arti secara emosional gitu loh, bukan. Tapi kemudian itu bisa dijalankan gitu ya. Artinya ada langkah-langkah operasional yang bisa kita lakukan setelah mendapatkan katakanlah wejangan-wejangan dari Rasulullah SAW itu karena kita bertamu gitu ya. Nah kemudian berikutnya Wadah Khanfar menarik lebih jauh ke belakang gitu. Artinya masalah seperti yang kita hadapi ini, gitu ya, itu pernah berlaku. Bahkan Rasulullah SAW pun pada masanya mengalami masa seperti ini. Artinya geopolitik global pada saat itu. Gitu. Itu juga tidak sederhana. Dan bagaimana Rasulullah SAW dulu membaca gitu, atau menghadapi persoalan-persoalan strategis, isu-isu strategis geopolitik pada masanya. Gitu ya. Nah, maka kemudian di sini judulnya Kaifa ra'an nabiyyu al-alam fi zamani. Bagaimana Rasul memandang dunia pada masanya. Kan itu. Tentu saja ini kembali ke sirah nabawiyah, kan itulah. Lagi-lagi nih. Makanya saya katakan ini buku Syama'il sebenarnya. Cuma Syama'il yang tidak klasik gitu lah. Syama'il modern lah. Nah, kemudian secara khusus di bagian akhir, bagian keempat yang saya katakan tadi, ini mengangkat sosok Nabi SAW secara langsung sebagai teladan dalam kepemimpinan dan sekaligus dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. An-Nabi al-Qaid wan-Nabi al-Insan. Gitu ya. Bagaimana membaca sosok Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan sebagai bagian dari kehidupan sosial, sebagai bagian dari masyarakat. Itu menjadi sangat indah dan komprehensif. Nah, jadi sekali lagi ini ada dua bagian besar dalam buku ini. Yang pertama sebenarnya pengantar, tapi bagi saya ini penting untuk kita ulas secara khusus gitu loh pengantarnya ini. Karena ini adalah pandangan-pandangan Wadah Khanfar terkait dengan persoalan global hari ini gitu ya. Yang itu menjadi beban permasalahan kita yang akan dibawa kepada Nabi SAW gitu, untuk kemudian mendapatkan tadi ujangan-ujangan dari beliau tentang persoalan yang kita hadapi ini dan bagaimana kita menghadapinya kemudian. Nah, bagian keduanya yaitu adalah menggali sirah nabawiyah untuk bisa memecahkan permasalahan kita, untuk mendapatkan jalan yang jelas dan bahkan kita mendapatkan model keteladanan Rasulullah SAW dahulu ketika menghadapi persoalan seperti ini. Jadi buku ini tipis tapi menurut saya padat isinya dan
tampaknya saya tidak janji ya, tapi insya Allah biiznillah saya coba ulas tidak dalam satu pertemuan ini. Saya ingin fokus dulu ke bagian depannya, pengantarnya. Ini juga menarik. Bisa dikatakan wacana yang dibangun oleh Wada Khanfar ini dimulai dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang begini, atau dua pertanyaan yang terkait satu sama lain. Siapa yang membentuk dunia Islam hari ini? Ya, dengan realita yang kita alami hari ini. Secara umum dunia Islam, siapa yang membentuk? Jawabannya mudah lah. Eropa atau Barat, kan gitu. Yang membentuk dunia kita hari ini itu adalah Barat, kan gitu. Artinya bentuk dunia Islam dan kondisi yang berjalan di dalamnya itu tidak lepas dari desain memang yang dibuat oleh Barat. Itu tidak bisa kita pungkiri, kan gitu. Walaupun itu tentu saja bukan satu-satunya faktor, tentunya ada faktor internal, gitu lah. Nah, yang menarik adalah pertanyaan ini pertanyaan yang kurang lebih sama, gitu lah. Tapi dibalik, terus memang siapa yang membentuk Barat atau Eropa dan Barat? Ya sekarang kita sebut Barat loh ya. Karena secara geografis kan bukan hanya Eropa, ada Amerika kemudian, gitu ya. Walaupun Amerika itu kan kelanjutan gitu, dari Eropa. Nah, siapa yang membentuk Barat? Wada Khanfar ini dengan sangat clear mengatakan adalah Islam, gitu lah. Islam yang membentuk Barat. Maksudnya gimana? Nah ini dia. Jadi kita mulai dari titik ini nih, gitu ya. Barat itu kan bersentuhan dengan Islam dari awal, sejak dini, gitu ya. Yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Ya mudahnya kalau kita masuk ke sirah kan ada peristiwa perang Mu'tah, gitu ya. Sebelumnya bahkan Rasulullah SAW mengirim surat-surat kepada para penguasa itu, kan itu awal perkenalan Islam dengan Barat ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat secara resmi, berstempel gitu ya, artinya resmi betul, sampai ke Herakles dibawa oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, kan gitu. Kan itu mulainya itu di situ. Kemudian mulai ada benturan kan di Mu'tah, dilanjutkan dengan Tabuk, dilanjutkan dengan ekspedisi Usama bin Zaid. Jadi setidaknya ada ada 4 peristiwa di masa Rasulullah SAW, walaupun ekspedisi Usama itu kemudian baru bisa dilaksanakan setelah Rasulullah wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi yang jelas ini belum bersentuhan. Hanya saja saat itu Barat tidak melihat secara strategis, tidak melihat Islam kaum muslimin sebagai ancaman. Kenapa? Karena dalam percaturan global pada saat itu, secara geopolitik dan sebagainya, yang menentukan itu kan 2 kekuatan, Persia dan Romawi, kan gitu. Nah, dan pada akhirnya kan, artinya yang dekat sekali dengan Islam, Romawi itu menang telak. Herakles menang telak melawan Persia, merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu direbut oleh Persia, terutama di sekitar Syam, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian Romawi atau Eropa bisa dikatakan sebenarnya dalam posisi siap untuk menjadi kekuatan adidaya tunggal di dunia. Karena memang kemenangan Romawi atas Persia saat itu betul-betul telak. Persia itu kan nggak lagi stabil gitu ya setelah kekalahan ini, dan itu lama. Artinya masa ketidakstabilan politik di Persia itu berlangsung cukup lama setelah kekalahan ini, sehingga Romawi dalam posisi siap bermain atau menjadi pemain tunggal dalam percaturan peradaban pada saat itu. Nah, ketika baru mau masuk ke situ, gitulah, itu kemudian muncullah dari surat dari Rasulullah SAW, benturan-benturan, sehingga
mereka melihat walaupun tentu saja masih dilihat sebelah mata awalnya kan. Artinya ya ini gangguan kecil, riak-riak saja. Hanya saja ketika benturan itu terjadi, ternyata mereka dikagetkan bahwa kekuatan Muslim ini tidak bisa diremehkan pada akhirnya. Sejak Rasulullah masih hidup, Tabuk itu pasukan Romawi dan tentu saja dengan semua aliansinya itu bahkan bubar ya, membubarkan diri dari Tabuk ketika pasukan Muslim dari Madinah datang. Jadi Heraklius itu tidak berani berhadapan-hadapan. Singkatnya, hanya beberapa tahun kemudian, dan yang paling menentukan itu Yarmuk. Jadi bisa dikatakan Yarmuk adalah momentum yang menggagalkan Romawi sebagai pemain tunggal adidaya dunia pada masanya. Di saat semuanya sudah mendukung mereka, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa yang akan menjegal mereka dan meruntuhkan ambisi mereka untuk menjadi satu-satunya kekuatan dunia itu berasal dari Jazirah Arab yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Nah, sehingga kemudian peristiwa Yarmouk itu bisa dikatakan game changer, percaturan dunia. Dan Persia nggak pernah bisa mengambil momentum ini, gitu loh. Artinya ketika Romawi kalah, Persia pun juga habis-habisan di sini. Dua sayap pasukan Muslim ada di Persia dan Romawi dari sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Itu membuat dua kekuatan dunia ini kehilangan momentum untuk tampil menjadi kekuatan dunia. Dunia sudah berubah. Jadi sejak saat itu, gitu ya, kita bicara secara umum ya, pemain di panggung peradaban itu adalah kaum muslimin. Nah, dan ini memang tidak bisa diterima oleh kekuatan Romawi terutama yang menjadi kandidat tunggal sebelumnya. Tidak bisa diterima. Artinya mereka berusaha terus untuk mengembalikan peluang yang berada di tangan mereka yang begitu luar biasa. Tapi kan terus gagal. Nggak pernah berhasil sama sekali. Gitu ya. Siprus kemudian di zaman Utsman bin Affan itu sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian intinya secara geografis ketika di sepanjang pantai Mediterania itu sudah ada armada-armada kaum muslimin, perang Zatus Sawari dan seterusnya. Maka Eropa, dalam hal ini Barat, tidak pernah lagi punya peluang untuk menjadi pemain tunggal dunia. Apa yang menjadi masalah besar sih bagi Eropa? Itu masalah nilai, gitu ya, yang mereka anut dari dulu. Bahwa Eropa itu atau Barat itu tidak pernah bisa menerima ada kekuatan kembar di dunia. Artinya mereka ini sebenarnya bukan membangun peradaban dari dulu pun. Tapi mereka ini tampil sebagai imperialis. Tidak bisa menghadirkan risalah peradaban untuk seluruh umat manusia. Jadi kebesaran, kemajuan, kehormatan, kemuliaan itu mereka batasi dalam batasan geografis ataupun bangsa. Sehingga itu yang membuat mereka merasa tidak bisa menerima gitu, kehadiran kekuatan baru. Padahal peradaban baru dalam hal ini Islam, itu adalah betul-betul peradaban yang menyebarkan misinya gitu, untuk berbagi kemajuan. Jadi tidak untuk maju dengan menindas ataupun memusnahkan yang lain. Menawarkan risalah Islam. Dan ketika risalah Islam itu diterima, latar belakang etnik apapun, bangsa apapun, peradaban apapun, itu akan menjadi sama dan setara. Kan itu. Tapi kan Eropa tidak. Eropa tidak. Sejarah membuktikan itu dari masa ke masa. Yang paling mudah, Waldo Khanfar mengangkat di sini, Perancis. Ketika Perancis menjadi simbol dari kebebasan, simbol dari
kemerdekaan, simbol. Di saat mereka gitu loh mengangkat semua jargon itu gitu loh, dalam kebangkitan Prancis modern ketika mereka bisa meruntuhkan monarki, meruntuhkan otoritarianisme. Tidak lama kemudian mereka menjajah Afrika Utara. Mereka menghabisi Mesir, menjajah Afrika Utara, membunuh jutaan orang di Aljazair. Artinya bagi mereka yang namanya kehormatan, yang namanya kemerdekaan, yang namanya kebebasan, yang namanya liberty dan lain sebagainya itu adalah untuk mereka. Tapi ketika keluar dari batas mereka, enggak. Mereka tidak pernah setara. Mereka adalah barbar yang layak dihabisi. Kan begitu. Begitu juga Spanyol ketika masuk ke Amerika Latin kan. Indian itu bukan manusia. Kan gitu intinya. Itulah peradaban Barat. Dalam tanda petik, dia betul-betul sebetulnya bukan peradaban, tapi imperialisme. Dan begitu juga ketika mereka menjadi penjajah kolonial di mana-mana. Nah, sekali lagi, ketika Islam kemudian sekali lagi tampil, kita tarik lagi ke belakang, ketika tampil menjadi pemimpin dunia, menjadi pemain dalam percaturan peradaban dunia, dan kemudian tadi kedua kekuatan besar sebelumnya kehilangan opportunity itu, gitu, di mana Persia tidak pernah bangkit kembali setelah itu sebagai sebuah peradaban atau kekuatan sebagaimana sebelumnya. Tapi kan memang Romawi dalam Eropa selalu berusaha. Ada yang menarik ketika ada satu ungkapan yang diangkat oleh Waldah Khanfar, gitu ya. Jadi ada ungkapan dari sejarawan Eropa. Tentu saja ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Laula Muhammad lam yakun Charlemagne. Kalau bukan karena Muhammad, maka Charlemagne tidak akan pernah ada. Siapa Charlemagne? Charlemagne itu adalah pemimpin, bisa dikatakan sosok yang paling menonjol di akhir abad pertama, masuk abad kedua Hijriah, yang bisa menghentikan lajunya Islam ke seluruh Eropa. Ingat perang Poitiers di selatan Prancis, Paris, di mana Al-Ghafiqi, Abdurrahman Al-Ghafiqi dikalahkan oleh Charlemagne. Setelah Andalus, semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal sepenuhnya di tangan kaum muslimin, melalui celah ataupun jalur Catalonia, Barcelona ke atas menuju Prancis Selatan, kaum muslimin kemudian terus merambah sampai mendekati Paris. Artinya dalam sejarah Eropa sekalipun, kalau arus ini tidak bisa dihentikan, maka tidak terbayang Eropa itu akan menjadi Islam. Apalagi di sisi lain sejarawan Muslim mengungkapkan satu riwayat penting, bahwa ketika kurang lebih Spanyol dan Portugal sudah hampir semuanya di bawah kaum muslimin, itu ada pertanyaan yang diajukan oleh pasukan Musa bin Nusair kepada pemimpinnya Musa bin Nusair, kita akan berhenti di mana? Artinya ini akan lanjut nih, atau kita akan berhenti? Kalau berhenti di mana? Apa kata Musa bin Nusair? Kebayang nggak? Ini di bagian ujung barat loh ya. Ini. Sementara kaum muslimin kan bersentuhan dengan Eropa biasanya melalui Anatolia dengan titik pusatnya Konstantinopel. Dan tentu saja di bagian barat kan ada Roma. Itu Musa bin Nusair itu sampai nggak nyebut Roma. Ketika ditanya kita akan berhenti di mana? Sekali lagi ini mereka lagi di mana? Di sekitar Barcelona itu. Jawaban Musa bin Nusair, kita akan berhenti di Konstantinopel. Kebayang nggak itu? Artinya di satu sisi ada riwayat ini, artinya kaum muslimin memang tidak akan berhenti gitu. Karena Eropa itu kesatuan, satu daratan itu. Nggak mungkin memang berhenti pertarungan itu. Nggak mungkin diam mereka. Maka kaum muslimin tidak pernah berpikir untuk berhenti di Iberia kan gitu. Makanya kan mereka ke Perancis Selatan.
Karena itu yang terdekat dari semenanjung Iberia. Nah, sampai ke Bordeaux, sampai ke Lyon, sampai ke lain-lain sebagainya. Nah, di sisi lain sejarah Eropa begitu. Makanya kemudian ada ungkapan ini, laula Muhammad lam yakun Charlemagne. Kalau tidak ada Muhammad maka tidak ada Charlemagne. Nah, Charlemagne inilah yang kemudian bisa dikatakan berusaha atau menjadi pemimpin Eropa pada saat itu yang berusaha untuk mengumpulkan kekuatan Eropa dan menyadarkan bahayanya perkembangan Islam. Artinya Eropa tidak akan selamat nih kalau kita tidak hadapi. Bisa dikatakan pada masa itu Charlemagne adalah satu-satunya pemimpin terkuat Eropa yang menggalang kekuatan Eropa, gitu loh, menyadarkan Eropa untuk bersatu, gitu loh. Jadi bisa dikatakan Eropa itu menyadari pentingnya mereka untuk menjadi satu entitas sebagai Barat kemudian kita sebut. Ingat loh, Eropa itu satu sama lainnya saling perangnya itu luar biasa dahsyat loh sejarahnya. Artinya semua daya potensi yang dimiliki Eropa itu tenggelam habis dalam perang antar sesama mereka. Sehingga tidak pernah wujud menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan. Nah, di antara yang mencoba untuk membangun itu kan Charlemagne ini dengan menjadikan Islam sebagai musuh bersamanya, gitu loh. Sehingga kemudian semua daya mereka itu kemudian difokuskan untuk menghadapi Islam, kan itu intinya. Dan itu kan juga yang dilakukan oleh oleh Paus Urbanus ketika menggalang kekuatan Eropa untuk menyerang Syam, artinya merebut kembali Syam, dan terjadilah perang salib yang terkenal itu, kan gitu loh. Kan itu intinya sebenarnya. Jadi Eropa dan identitas Eropanya itu sebagai bahkan menjadi satu entitas Eropa itu atau Barat kemudian itu lahir karena reaksi mereka terhadap Islam. Itu yang dimaksud dengan siapa yang membentuk Eropa? Ya Islam sebenarnya, kan gitu. Nah, ini dari aspek ekonomi, aspek strategi. Kalau aspek ekonomi jangan tanya. Hubungan antara Harun ar-Rasyid gitu ya dengan Charlemagne itu juga menarik. Gitu. Itu kan hubungan strategis sebenarnya. Ya intinya bahwa Harun ar-Rasyid memang waktu itu kan ada persoalan secara politik berhadapan dengan Bani Umayyah Andalus. Dan Charlemagne tentu saja bisa dikatakan menjadi musuh langsung dari Andalus waktu itu, gitu ya. Nah, maka hubungan Harun ar-Rasyid dengan Charlemagne juga bisa diterjemahkan hubungan strategis gitu. Tapi di saat yang sama bukan berarti hanya itu, gitu ya. Charlemagne pun waktu itu punya masalah dengan Konstantinopel, kan gitu loh. Intinya antara Ortodoks dengan dengan Katolik itu bukan masalah sederhana gitu pecahnya gitu. Dan tentu saja Malazgard itu kan yang kemudian bisa dikatakan menjadi momentum kebangkitan Eropa, karena Eropa menyadari bahwa dampak dari kekalahan mereka di Malazgard Manzikert itu pada tahun sekitar 470-an Hijriah itu besar sekali, dahsyat sekali. Dan itu yang kemudian bisa dikatakan karena alasan strategis menyatukan antara Ortodoks dan Katolik untuk dalam skala besar untuk pertama kalinya. Sehingga kemudian tentu saja juga itu momentum Katolik untuk bisa mengalahkan Ortodoks gitu di sisi lain gitu. Sehingga kemudian Paus Urbanus itu yang menggalang kekuatan Eropa seluruhnya untuk katakanlah membalas kekalahan mereka di Manzikert, kan gitu, masa Saljuk. Nah, terus bagaimana kemudian apa yang membuat Eropa itu bangkit? Menariknya juga nih, yang membuat Eropa bangkit itu kan sebenarnya setelah penjelajahan kan. Setelah adanya pelayaran-pelayaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Portugal pertama kali dari muara Sungai Tajo di Lisbon, kemudian disusul oleh dan itu sampai ke sampai ke mengelilingi Afrika dan sampai ke India kan, gitu, Vasco da Gama dan lain sebagainya. Kemudian adalah oleh Spanyol sampai ke Amerika Latin. Apa sih sebenarnya yang dan apa yang motif mereka? Apa yang mereka lakukan? Pada dasarnya mereka menyadari betul pada masa itu perdagangan dunia setelah sebelumnya dikuasai atau di tangan Abbasiyah, gitu ya. Itu kan kemudian dikendalikan oleh Turki Utsmani. Artinya dunia Islam. Dan Eropa bergantung betul secara perdagangan kepada dunia Islam.
tentang masalah ini bisa dibaca juga dalam buku Siegfried Hunke, gitu ya. Syamsul Arab Tasdu al-Gharb, saya punya versi bahasa Arabnya, ya orientalis Jerman. Jadi ada kebergantungan ekonomi Eropa kepada dunia Islam, sehingga mereka mencari jalur baru, dan mereka kemudian menemukannya, gitu ya. Artinya bisa menemukan sumber-sumber tanpa melalui Turki Utsmani, yang tentu saja secara historis melanjutkan Abbasiyah dalam hal ini, gitu loh. Nah, kemudian apalagi ketika mereka menemukan tambang emas dan sebagainya di Meksiko dan sebagainya setelah itu. Artinya, Eropa itu bangkit setelah menemukan sumber baru ekonomi yang itu membuat mereka bisa berdiri sejajar dengan dunia Islam. Artinya kebergantungan mereka ke dunia Islam semakin berkurang. Dan itu juga memang mengakibatkan secara perlahan tapi pasti merosotnya ekonomi Turki Utsmani, gitu ya, karena kehilangan pasar Eropa, kan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Artinya Eropa menyadari isu-isu strategis bagaimana mereka untuk kemudian itu membentuk, gitu ya, entitas baru Eropa atau Barat. Nah, sementara kaum muslimin setelah itu malah semakin merosot dan kehilangan momentum atau bahkan kehilangan jati diri. Dan masih sampai saat ini ringkasnya tidak menyadari, gitu ya, bahwa desain Eropa, peradaban Barat adalah tadi peradaban yang selalu ingin menghegemoni, yang selalu melihat bahwa kekuasaan itu harus dimiliki oleh satu pihak, gitu ya. Sehingga mereka tidak akan melihat, gitu, bahwa mereka punya misi untuk memajukan bangsa lain, negara, enggak. Tapi melihat bangsa lain lebih rendah, harus bergantung kepada mereka, atau setidaknya harus menjadi pasar mereka. Dan ini yang mereka create sampai hari ini. Dan ini yang sedang berjalan, gitu ya. Sehingga memang dunia Islam itu didesain oleh mereka untuk menjadi penyangga kebesaran mereka dan kekuatan mereka atau hegemoni mereka. Nah, di tengah melemahnya Eropa Barat hari ini sebagai pusat dunia karena adanya perubahan-perubahan geopolitik, ekonomi dan seterusnya, karena ada kekuatan-kekuatan baru Cina dan lain sebagainya. Bagaimana umat Islam membacanya, menghadapinya dan membangun langkah-langkah untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa melepas kebergantungan dan seterusnya. Nah, persoalan inilah yang menjadi beban ada di pundak kita semua, dan Waddah Khanfar menggambarkannya sebagai seorang musafir yang berjalan jauh, ingin berjumpa dengan Nabi SAW, ingin duduk bersimpuh di hadapannya dan menyampaikan permasalahannya dan ingin mendengarkan wajah-wajahnya. Itu insya Allah yang akan kita bahas bagian berikutnya pada sesi yang akan datang insya Allah. Demikian untuk sampai saat ini, mudah-mudahan buku ini ya saya sih berharap dibaca ya, walaupun saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya, tapi yang jelas buku ini kebilang baru, terbitnya tahun 2021, berarti di awal COVID kemarin, gitu ya. Hadanallahu ajmain. Jazakumullah khair untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.